Shalom teman-teman siswa kelas 12, selamat datang ya. Di tahun terakhir kalian di sekolah menengah ini, kita bakal menyelami sebuah topik yang jujur aja bukan cuma penting buat pelajaran, tapi juga buat perjalanan iman kita semua. Tahun terakhir sekolah kan sering banget ya, penuh sama pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depan. Nah, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang mungkin paling dasar dari semuanya. Sebagai manusia yang katanya diciptakan menurut gambar Allah, sebetulnya peran kita tuh apa sih di tengah-tengah ciptaannya yang luar biasa ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari rencana awal Allah yang sempurna, terus kita selidiki di mana letak salahnya, kita lihat dampak nyatanya, temukan jalan buat pemulihan, dan yang paling penting, apa peran kalian dalam semua ini? Yuk kita putar waktu balik ke halaman-halaman paling awal. Alkitab itu ngelukisin gambaran yang indah banget. Pada mulanya semua sungguh amat baik. Coba deh bayangin, sebuah harmoni yang sempurna, kayak tarian yang selaras antara Sang Pencipta, manusia, dan seluruh alam semesta. Nah, itulah cetak biru aslinya. Nah, untuk ngerti panggilan kita harus pegang konsep kunci ini, Imago Dei. Ini bukan sekedar istilah teologis yang ribet loh, ini tuh identitas kita. Diciptakan menurut gambar Allah itu artinya setiap dari kita ini membawa percikan ilahi yang ngasih kita nilai, martabat, dan tentu saja sebuah tanggung jawab yang unik. Dan ayat ini langsung dari kitab Kejadian ngasih kita petunjuk pertama. Coba perhatiin kata-kata ini. Supaya mereka berkuasa. Ini bukan saran ya, ini tuh sebuah penugasan, sebuah mandat yang dikasih langsung oleh Sang Pencipta kepada kita. Panggilan ini sering disebut mandat budaya. Ini bukan izin buat kita diam aja, tapi ini tuh sebuah misi, sebuah mandat untuk berpartisipasi aktif dalam pekerjaan Allah, yaitu mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Yuk, kedengarannya sempurna kan? Sebuah rencana yang indah. Tapi, kalau kita lihat dunia di sekitar kita sekarang, jelas banget ada sesuatu yang salah. Jadi gimana ceritanya cetak biru yang sempurna ini bisa jadi berantakan? Mari kita lihat. Nah, disinilah letak masalahnya, dan slide ini ngegambarin dengan jelas banget. Semuanya berawal dari kesalahpahaman satu kata. Mandat untuk berkuasa itu dipelintir, yang seharusnya berarti penata layanan, jadi manajer yang peduli, malah diartiin sebagai eksploitasi, izin buat ngeruk alam demi keserakahan kita sendiri. Pergeseran cara pandang inilah yang akarnya ada di dalam dosa, yang jadi sumber masalah. Kita jadi antroposentris, segalanya tentang manusia. Seolah-olah kita ini pusat alam semesta dan sisanya cuma sumber daya buat kita. Pandangan ini, ia memutus hubungan harmonis yang udah dirancang Allah dari awal. Dan setiap hubungan yang rusak pasti meninggalkan luka. Sekarang kita akan lihat dengan jujur apa aja konsekuensi menyakitkan dari putusnya hubungan kita dengan ciptaan. Konsekuensinya tuh ada di mana-mana, kita lihat setiap hari. Pemanasan global, polusi udara, hutan yang gundul. Bahkan ketidakadilan sosial yang nimpa mereka yang paling lemah. Semua ini cuma gejala dari satu penyakit yang sama, hubungan yang rusak antara kita dan ciptaan. Bahkan Alkitab sendiri seolah-olah ngasih suara buat penderitaan ini. Rasul Paulus ngegambarinnya dengan begitu puitis dan menyakitkan. Seluruh ciptaan sama-sama mengeluh dan merasa sakit, kayak lagi nungguin pemulihan. Bayangin deh, seluruh alam mengerang. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Di tengah semua kerusakan ini, iman kita nawarin jalan pulang. Sebuah jalan menuju pemulihan. Yuk, kita beralih dari masalah ke solusi. Jadi, inilah kuncinya. Kita dipanggil untuk merebut kembali peran kita yang sesungguhnya. Bukan sebagai pemilik yang semena-mena, tapi sebagai penata layan, manajer yang dipercaya Tuhan. Ini tuh pergeseran total dari apa yang bisa aku ambil menjadi bagaimana aku bisa merawat. Jadi kayak gimana sih penata layanan yang setia itu? Nah, slide ini ngebaginya jadi 4 pilar. Dimulai dari rasa hormat pada setiap ciptaan, dilanjutin dengan tindakan nyata buat merawat, terus memikul tanggung jawab buat generasi nanti, dan puncaknya adalah membangun kembali hubungan yang harmonis itu. Dan ini bukan cuma tugas pribadi loh teman-teman, tindakan kita adalah bagian dari gerakan yang jauh lebih besar. Gereja di seluruh dunia nyuarain hal yang sama lewat misi keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan atau KPKC. Jadi, setiap tindakan kecil kita itu nyambung sama panggilan global ini. Oke, setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita, ke kalian. Ini bukan lagi sekedar teori, ini adalah panggilan untuk bertindak. Kalian mungkin mikir, aku kan masih muda, apa yang bisa aku lakuin?
Yeremia juga pernah ngerasa gitu. Tapi sama kayak Yeremia, Tuhan itu nggak ngelihat usia, Dia ngelihat hati. Panggilan itu buat kamu, di sini dan saat ini, untuk jadi duta bagi ciptaannya. Dan kalian bisa mulai hari ini juga. Jangan pernah remehkan kekuatan dari tindakan-tindakan sederhana. Setiap botol plastik yang didaur ulang, setiap keran air yang dimatikan, setiap sampah yang dibuang pada tempatnya, ketika dilakuin dengan kesadaran iman, semua itu adalah bentuk ibadah. Sebuah doa dalam tindakan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Kita disebut sebagai gambar Allah. Kalau ciptaan ini adalah kanvas kemuliaannya dan tindakan kita adalah kuasnya, gambar seperti apa yang bakal kalian lukiskan di dunia ini buat merefleksikan Sang Pencipta? Coba pikirkanlah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.